Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya. Jelas saya akan mengasih tema yang berbeda. Dengan tema yaitu 4 zodiak yang bisa dikatakan perputaran roda itu sudah di titik atas ya. Jadi bisa ditangkap ya sobat ya. Sekali lagi saya akan mengambil tema ya 4 zodiak yang roda kebaikan ataupun roda-roda kepositifannya, ataupun bisa dikatakan roda-roda yang istilahnya bersinar ya, itu sedang di titik atas. Kan sering saya mengatakan kemarin-kemarin ya, ataupun yang dulu itu tidak semua zodiak itu berada di atas ya. Ada kalanya dia itu di atas, ada kalanya dia itu di tengah, ada kalanya dia itu di bawah. Kira-kira kan seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan memang roda dunia itu tidak bisa kita pungkiri, ya memang begitulah kenyataannya. Pasti adanya suatu perputaran ya, yang dimana setiap perputaran itu ya kita sendiri yang harus berhati-hati ya. Satu, kita sendiri harus berhati-hati, dan kedua kita harus ya bisa dikatakan ya berdoa, ya berikhtiar ketika kita ingin bisa dikatakan terselamatkan ya oleh hal-hal keburukan yang akan mendatangi kita, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika memang itu baik ataupun memang positif ya cukup aminkan saja ya. Ketika itu buruk, ketika itu kurang bagus ya jangan dijadikan sebagai ketakutan, ya jangan dijadikan sebagai kita ini down ya ataupun kurang semangat, tapi jadikanlah itu sebagai pil pahit, sebagai kewaspadaan kita agar kita lebih selamat lagi untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Jadikan suatu pelajaran, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, sering saya mengatakan ya sebelum saya memasuki poinnya, saya selalu mengatakan ini sekedar prediksi ya, dan bersifat general reading ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya harap dimaklumi ya. Jangan berkecil hati, jangan kecewa ya. Yang karena apa? Karena yang saya tembak ya dia kalian ya. Nggak tahu energinya siapa nanti yang ketarik masuk ya. Dan kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin tepat, ingin resonate, sering saya juga mengatakan ya silakan konsul secara pribadi dengan saya ya. Nanti kalian akan bisa mengetahui kepastiannya kan seperti apa. Nah itu nanti kalian sendiri yang akan bisa mengetahui, karena saya sering mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi saya akan tahu nama kalian, bisa saja tanggal lahir atau beton, atau juga nama ibu kandung kalian. Nah di situ saya akan bisa menembak dengan tepat ya. Beda ya kalau dengan secara general kan saya tidak tahu itu semua gitu loh ya. Itu sering saya mengatakan seperti itu. Ya alhamdulillah ya, ketika memang ada yang konsul itu tembakan saya itu ya bisa dikatakan selalu mengena ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi bisa dipahami ya untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Gitu. Oke, langsung saja saya akan menarik energi kalian ya. Semoga yodiak kalian yang bisa keluar, yang bisa menempati posisi roda kehidupan yang sedang bertengger di atas, yang sedang bersinar. Syukuri sobat ya. Oke ya, sebentar ya.
Semoga akan bisa resonate sobat, karena ini memang bisa dikatakan saya membuat tradingan eksklusif ya, kira-kira seperti itu ya, karena saya memakai media, salah satu media saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi ya dari kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Sekarang saya akan shuffle sobat ya. Semoga zodiak kalian yang akan keluar ya, sekali lagi di 15 hari ke depan ya. Nanti efeknya ataupun reaksinya di 15 hari ke depan. Saya sudah mendapatkan 4 kartu ya, artinya 4 zodiak sobat ya. Oke, saya akan langsung membuka ya sobat ya. Saya akan langsung membuka kartu yang pertama ataupun energi kalian yang sudah ketangkap masuk di kartu pertama. Di sini ada Five of One ya, ada 5 tongkat sobat ya. Five of One bisa diartikan 5 tongkat, itu kelihatannya akan ada konflik ya, akan ada suatu penyerangan ya. Oke, di sini kelihatannya kalian harus berhati-hati sekali ya. Ini untuk masalah, terutama ini untuk masalah keuangan, untuk masalah kerezekian. Bisa dikatakan apapun itu sobat ya, yang jelas ketika zodiak kalian itu berada di atas ya, kemungkinan besar ya peluang-peluang keburukan itu ataupun peluang-peluang kenegatifan itu akan minim sekali ya, akan tipis sekali, dan kalian akan lebih besar merasakan kesenangan, merasakan ketenangan dan kenyamanan, kan kira-kira seperti itu. Jadi ibaratnya ketika, sekali lagi ya, ibaratnya ketika zodiak kalian itu berada di puncak ya ataupun berada di atas itu bisa dikatakan hal-hal kebaikan ataupun hal-hal ketakutan yang kalian takuti selama ini itu akan bisa dikatakan sangat tipis, dan hal-hal yang menyangkut kebaikan itu akan lebih besar peluangnya menghampiri kalian, dan kalian tidak akan kesusahan ya. Semoga akan mengena sama zodiak kalian ya, biarpun banyak kesamaan zodiak. Oke ya, kembali lagi ya, Five of One bisa dikatakan di sini kalau saya melihat ya, adanya suatu rasa keterpurukan, adanya suatu konflik yang bisa dikatakan selalu terjadi sama kalian di sini ya. Nah, gitu. Jadi saya juga menangkap di sini ketika kalian adanya suatu permasalahan ya, itu kalian mencoba untuk bersabar di sini, mencoba untuk mengikuti arus ya, arus ujian hidup ya, arus kehidupan kalian sendiri. Kalian mencoba untuk bersabar, untuk ikhlas ya. Biarpun kalian selalu sering dihantam masalah di sini ya. Kalau saya tangkap terutama di sini kalian dihantam permasalahan, bentar ya. Ya, kalau saya menangkap di sini kalian sering selalu dihantam permasalahan seputar asmara ya, yang lebih utama seputar asmara sama keuangan. Kalau pekerjaan pun di sini terlihat masih adanya kestabilan ya.
Yang jelas selalu dihantam liku-liku tentang seputar asmara dan keuangan. Itu benar-benar membuat kalian terkadang itu merasa kesulitan, ya. Merasa kebingungan, ya. Mungkin dalam hati kalian ataupun kalian berpikir sudah berusaha sekuat tenaga, ya, bisa dikatakan seperti itu, ya. Cuman hasilnya itu seakan-akan masih kurang bisa maksimal, masih kurang bisa apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai, kan kira-kira seperti itu, ya. Cuman di sini jangan khawatir sobat, ya. Biarpun kalian selalu dihantam masalah, adanya suatu ujian, ya, terutama di seputar asmara dan keuangan. Di sini saya akan menangkap ketika kalian mencoba ikhlas, mencoba untuk bersabar, ya, kalian akan mendapatkan suatu keberuntungan, ya, di sini, ya. Karena apa? Karena ketika kalian bersabar, ya, ketika kalian bersabar juga mau berusaha, berdoa juga, ya, tentunya di sini bisa dikatakan hukum akan berlaku. Maksud saya hukum akan berlaku itu ya bisa dikatakan hukum tak bertuai, ya. Hukum tak bertuai yaitu hukum karma. Ketika kalian bersabar ya kebaikan akan hadir. Kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian tidak mau bersabar, ya, selalu selalu terburu-buru dengan sesuatu apapun, apalagi kalian menanggapi suatu keemosian yang tinggi, tidak bisa mengontrol ego. Nah, di situ nanti akan juga kalian akan mendapatkan istilahnya hukum tabur tuai, hukum kenegatifan yang akan membuat kalian semakin tertekan, yang membuat kalian semakin sengsara. Nah, gitu loh. Jadi sekali lagi, ya, ini bagus untuk orang yang masuk energinya di kartu pertama. Sekali lagi, biarpun dihantam ujian, roda keberuntungan akan datang. Kalau saya tangkap, ya, sebentar, ya. Ini kalau saya tangkap, ya, kelihatannya kalian akan mendapatkan roda keberuntungan, yaitu tentang seputar keuangan juga di sini, ya. Sekali lagi bukan hanya keuangan, ya, apapun itu, ya, yang jelas keterpurukan kalian akan terbayarkan, ya, di 15 hari ke depan. Karena memang saya mengambil tema 4 zodiak akan meniti puncak di atas, yang sedang berada di atas. Sekali lagi selamat, ya, untuk kalian, ya. Sekarang saya akan mengecek, ya, tentang zodiaknya. Semoga akan bisa tepat sobat, ya. Ya, kita lihat dulu untuk zodiak pertama. Semoga akan menjadi milik kalian sobat, ya. Di sini selamat, ya, untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini, ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini, ya. Roda kehidupan kalian, ya, istilahnya roda kesenangan kalian sudah waktunya di atas, ya. Sekali lagi ini Gemini ini masih bagus, ya, gitu loh. Oke, saya akan tutup, ya. Sekarang kita akan melihat energi kalian yang sudah ketangkap di kartu kedua. Di sini ada Six of Cup, ada wanita sedang bisa dikatakan mencium anak kecil, ya, anak perempuan kecil, dan anak perempuan kecil ini kelihatannya mau mengambil sebuah apel, ya, ataupun buah yang sudah dipegang sama seorang perempuan, ya. Di sini harap berhati-hati, ya, untuk kalian yang energinya tertangkap di kartu kedua ini, Six of Cup, ya. Six of Cup ini bisa melambangkan 6 cup, ya. Itu loh. Kalau di kartu besar itu melambangkan cup, ya. Ini tadi saya mengatakan, ya, ketika seseorang ini bisa dikatakan menyayang lah atau mencium, ya, anak kecil, ya, terus anak kecil ini kelihatannya mau mengambil buah apel, ya, karena mungkin wanita ini sedang lengah, ya, ataupun sedang bisa dikatakan
sedang apa ya istilahnya tuh menuangkan kasih sayangnya terlalu tinggi sehingga dia tidak melihat ya anak kecil ini mau mengambil buah di tangan wanita tersebut. Artinya apa? Artinya kalian di sini harap waspada ya, harus waspada dengan orang-orang terdekat kalian, ya, dengan lingkup orang-orang terdekat kalian. Karena apa? Karena saya menangkap di sini kebanyakan besar kebaikan kalian itu akan selalu dimanfaatkan. Ya. Sudah tergambarkan sama anak kecil ini. Ketika kalian membantu seseorang, mengasihani seseorang siapapun itu kalian ikhlas. Ya. Cuman orang-orang yang sedang kalian bantu itu kelihatannya akan bisa dikatakan akan memanfaatkan kalian gitu. Bisa saja menusuk kalian dari belakang, memukul kalian dari belakang, menghancurkan kalian dari belakang. Jadi kebaikan-kebaikan kalian itu disalahgunakan di sini. Ya, kayak gitu loh. Ya. Energinya ini luar biasa sobat ya. Gitu. Maksud saya luar biasa itu banyak orang-orang yang melihat kalian ya. Jadi kalian itu selalu disoroti ya. Tidak mau adanya suatu keberhasilan itu datang sama kalian. Tidak mau kebahagiaan itu ataupun kenyamanan itu datang sama kalian gitu. Dia selalu ingin mendekati kalian ya. Cuman ada maksud dan tujuan yaitu tadi ingin menghancurkan kalian tanpa kalian sadari. Karena saya juga tidak menyalahkan kalian ya gitu loh, karena kalian sendiri mungkin dengan rasa ikhlas ya, tidak ada istilahnya pamrih, menolong itu ikhlas ya, menyayangi itu ikhlas, membantu itu ikhlas dan lain-lainnya itu ya kalian ikhlas di sini. Cuman ya itu tadi loh, ya, dengan keikhlasan kalian orang-orang yang kalian bantu itu justru tidak mengerti, justru malah ingin menjatuhkan kalian, ingin mempermainkan kalian ya, ingin membuat kalian bersedih, ingin membuat kalian terpuruk. Ini luar biasa energinya saya tangkap ya. Nah gitu. Cuman kalian dengan keikhlasan kalian ya, insya Allah kalian juga akan mendapatkan kabar baik juga di sini. Gitu, hampir sama ya. Gitu. Kalian akan mendapatkan suatu kabar baik yang selama ini kalian nantikan, yang selama ini kalian tunggu ya. Itu akan hadir, akan berproses sama kalian ataupun akan berproses di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan menemukan suatu pertumbuhan ataupun perkembangan apa yang sedang kalian inginkan. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap gambarannya ya. Nah gitu ya. Ini bagus ya. Kelihatannya sangat-sangat bersinar di sini ya. Gitu. Cuman saya menegaskan di sini tetap pertahankan apa yang sudah menjadi sifat kalian ataupun apa yang sudah menjadi karakter kalian dalam hal apa, suatu keikhlasan itu tetap pertahankan sobat, karena seseorang yang ikhlas itu tidak mungkin kalah gitu, tidak mungkin menemukan kehancuran, pasti semua itu akan ada ya, tetap yang namanya hukum karma ataupun hukum tabur tuai ya, ataupun hukum imbal balik itu tetap selalu ada gitu. Ketika kalian mempertahankan rasa ikhlas ya, kalian sudah menolong ikhlas, terus yang kalian tolong berbuat jelek ya, itu nanti akan mendapat mendapat hukuman sendiri gitu. Jadi sekali lagi pertahankan keikhlasan kalian, dan kelihatannya bisa dikatakan kabar baik ataupun informasi yang kalian tunggu-tunggu akan bisa mengena, akan bisa hadir di dalam kehidupan kalian, dan kalian akan menemukan sebuah puncak di mana akan adanya suatu perkembangan. Ingat ya, ini untuk semua nantinya ini bukan hanya satu titik ya, tetapi semua titik. Bisa asmara kalian akan bagus, bisa pekerjaan akan bagus, bisa keuangan akan bagus, bisa kesehatan akan bagus dan lain-lainnya. Kesulitan-kesulitan kalian akan dipermudahkan ya. Hajat-hajat kalian semoga akan bisa segera terlaksana. Kan kira-kira seperti itu. Jadi di semua unsur lah. Ketika memang zodiak kalian nanti keluar, seperti contohnya Gemini. Jadi tidak terpatok ya, sekali lagi dengan satu titik. Itu ya. Kebaikan-kebaikan itu akan hadir, akan besar hadirnya ya. Jelas di sini kabar baik sekali lagi akan hadir, dan akan ada suatu pertumbuhan, dan pertahankan ya. Ingat, pertahankan. Terserah orang bisa dikatakan orang itu sudah kalian tolong tetapi dia menyakiti kalian ya. Itu maksud saya itu jangan dibalas dengan suatu keburukan gitu loh. Jangan kalian juga ikut marah, jangan kalian juga istilahnya itu menegur orang itu. Kalian sudah membuat salah sama saya sudah menolong kalian. Nah, jangan seperti itu sobat.
Kalian cukup diam, yang jelas dibuatkan saja doa dan ikhtiar. Ketika mungkin ada suatu keganjilan ya apapun nantinya ya, buat keempatnya nanti apapun itu jangan jangan diikuti ya gitu loh. Jangan kalian itu langsung marah, langsung menghakimi dia, jangan ya. Gitu loh. Ketika ketika manusia menghakimi manusia itu nanti efeknya ya cuman itu aja. Beda ya. Ketika sang maha kuasa yang menghakimi itu akan lebih parah. Nah, gitu loh. Akan lebih tidak mengenakan ya. Jadi bisa ditangkap ya. Pertahankan rasa uh, keikhlasan kalian, pertahankan. Ini akan bagus sobat. Oke, sekarang saya akan cek ya untuk zodiaknya. Semoga itu akan berpihak sama kalian. Bentar sobat ya. Ini kelihatannya banyak ya suatu energi negatif ya dari kalian ya. Ini kalau saya tangkap energinya memang banyak sekali ya, karena memang saya fokuskan, saya khususkan ya untuk mendeteksi kalian semua. Ini banyak yang terkena energi negatif ya, efeknya lari ya, lari sama saya gitu loh. Bentar ya, saya akan cek ini untuk zodiak apa. Oke. Untuk kartu yang kedua, ini selamat ya untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Kalian akan diuntungkan. Virgo ini bagus ya. Kita tutup. Luar biasa ya. Sebentar sobat ya, sebentar. Sabar ya. ini saya mengatakan seperti ini saya terus terang ya. Banyak kalian ini terdeteksi adanya suatu energi kenegatifan ketika saya mengontrol kalian ya. Itu memang larinya ke saya gitu. Oke, saya akan buka untuk kartu yang ketiga ya. Di sini ada Ten of Cup, bisa dikatakan 10 cup sobat ya. Itu sama satu keluarga ya, ada suami istri terus sama anak itu ya. Satu keluarga lah. Ten of Cup. Di sini saya menangkap bisa dikatakan kalian sedang kebingungan kalau saya tangkap ya. Kalian sedang kebingungan tentang seputar keuangan di sini. Kalian mencoba untuk mengimbangi ya. Gitu. Kalian mencoba untuk mengimbangi bagaimana untuk bisa menyetabilkan keuangan, ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan cadangan-cadangan, karena mungkin di sini kalian juga membutuhkan gitu. Sangat, kalau saya menangkap luar biasa ini ya. Kalau saya menangkap bisa dikatakan perjuangan kalian cukup keras ya, cukup memakan tenaga. Biarpun kalian merasakan sulit, cuma di sini ada kepositifan. Kalian tetap mau memperjuangkan itu semua. Kalian mau tetap memperjuangkan dalam hal yang terutama keuangan. Gitu. Kalau saya tangkap juga di sini kalian kesulitan ya, bisa dikatakan hal-hal yang menjadi kesulitan dalam diri kalian itu di sini di faktor pekerjaan dan asmara tertangkap di sini. Kalian sering dihantam suatu dua hal itu yang membuat seakan-akan kalian sudah berusaha keras, berjuang keras itu tidak ada hasilnya, itu tidak bisa maksimal. Itu yang kalau saya tangkap ya. Jadi bisa dikatakan ketika kalian mau berusaha tetap ya, mau berusaha biarpun kalian dihantam suatu kesulitan, diuji dengan suatu kesulitan, ketika kalian mau mencoba untuk bisa mengimbangkan, itu tidak menutup kemungkinan di sini saya melihat juga ya. Saya melihat juga ya adanya suatu titik putih gitu. Dan itu pecah seperti sinar
keemasan. Artinya di sini akan membuat adanya suatu kesenangan ya. Bisa dikatakan keuangan juga di sini akan berpeluang besar menghampiri di dalam kehidupan kalian. Gitu. Jadi jelas ya, ini tadi terlihat benar-benar titik putih itu pecah ya sekali lagi, terus memudarnya itu bukan putih lagi, berubah menjadi kuning keemasan. Artinya itu tadi ya, kalian akan dipenuhi rasa kesenangan, kesulitan kalian itu akan dipermudah ya, hajat kalian juga, terutama di faktor keuangan. Kalian bakal lumayan di sini ya. Jadi apapun yang sudah kalian tempuh, jangan disia-siakan sobat. Tetap biarpun kalian diuji ya, tetap jalankan saja gitu loh. Ya, tetap jalankan saja, jangan menyerah. Ya. Ini juga saya menangkap ya, barusan ada suatu informasi ya dari sahabat saya, ya, sahabat gaib saya itu mengatakan akan adanya suatu kabar baik juga yang mengejutkan kalian ya. Ingat ya, ini kabar baik, bukan kabar buruk ya. Jadi kabar baik yang mengejutkan kalian. Di seputar bisnis juga akan tertangkap di sini. Di seputar bisnis akan tertangkap, di seputar penjualan ya, itu akan tertangkap di sini. Artinya kalian akan mendapatkan suatu keuntungan yang besar. Kalian mendapatkan ada yang suatu bisa dikatakan goal lah ya. Tender kalian akan goal di sini. Kalian akan memenangkan ketika kalian mempunyai tender ya. Cuman di sini tetap ya, kalau saya menangkap kalian jangan adanya suatu mamang ya, ataupun suatu keraguan ya. Tetap jangan seperti itu ketika mungkin kalian merasa sulit ya, masih saat ini kok seperti ini terus padahal saya sudah berjuang. Itu kan kalau kalian seperti itu ya, nanti lama-lama rasa bimbang, rasa keraguan itu akan makin membesar. Akhirnya kalian drop, akhirnya kalian tidak mau berusaha lagi. Akhirnya kualitas semangat kalian itu akan menurun. Nah, itu yang akan memending nantinya. Tetap ya, tetap semangat apapun itu sobat ya. Gitu. Bisa dikatakan kalian ini bisa dikatakan ya bersakit-sakit dahulu lah, nanti bersenang kemudian. Ya. Karena di sini jelas tergambarkan ten of cup, artinya kebahagiaan satu keluarga. Artinya bisa saja menyangkut kalian sama keluarga, kalian sama orang terdekat kalian. Kalian akan merasakan itu semua. Gitu loh ya. Sekarang saya akan deteksi ya. Akan adanya suatu kemakmuran, pencapaian kesuburan juga di sini. Luar biasa sobat ya. Ini getarannya semakin menguat ya. Seperti tangan saya itu seperti menarik gitu loh. Karena bisa dikatakan setelah saya isikan tadi ya, setelah saya tarik itu, ini bisa dikatakan semua minta, ibaratnya minta keluar lah gitu loh ya. Jadi seperti magnet kuat mau saya tarik kan seperti itu. Cuman saya tetap menahan. Jadi tetap saya pilih getaran yang paling terkuat itulah ya, yang akan mendapatkan. Ya, kira-kira seperti itu yang akan saya tarik ya. Karena semua ini sudah pada connect ya sama saya. Biarpun saya mendeteksi ini akan ada 4 zodiak yang saya prediksikan itu akan bakal menaik di roda yang paling atas. Ini semua menarik sobat gitu loh. Ibaratnya gini, saya aja yang ditarik seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi semua itu bisa dikatakan energinya berebut ya. Di sini selamat ya untuk kalian yang mempunyai ini tanpa tidak diduga, tidak disangka ya. Kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Sagittarius ya. Kalian akan mendapatkan suatu kebaikan, kepositifan, diperlancar ya, kesulitan-kesulitan kalian juga
kalian akan keluar dari keterpurukan ya. Oke ya sobat ya, ini untuk zodiak maaf, untuk kartu terakhir. Di sini ada Five of Cup ya, bisa dikatakan Five of Cup. Ini ada seseorang yang berbaju pengantin ya. Terus di depannya ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini artinya bisa dikatakan sebentar. Ini artinya bisa dikatakan kesedihan yang tak terduga. Ya, mungkin bayangan kalian itu akan indah, akan bagus tentang tujuan suatu apa yang sudah kalian impikan. Ini kelihatannya di sini kalau saya tangkap energinya bisa dikatakan kalian itu terkejut ya, tanpa kalian sangka ataupun tanpa kalian duga sedikit pun ya. Memang kenyataannya tiba-tiba kalian itu seakan-akan mengagetkan kalian gitu loh. Kok tiba-tiba seperti ini? Padahal sudah saya tata dengan rapi ya. Padahal sudah saya teliti dengan rapi. Ibaratnya seperti itu. Padahal saya sudah berhati-hati sekali. Tapi kenyataannya di luar dugaan kalian. Jadi kebaikan-kebaikan itu seakan-akan cepat sirna. Ya. Kebahagiaan, kebaikan, kesenangan itu seakan-akan langsung hilang begitu saja gitu loh. Yang ada apa? Suatu kekecewaan yang mendalam tanpa kalian sangka, tanpa kalian duga itu menghantam kalian. Ya. Karena dari itu kalau saya menangkap di sini energinya juga bagus ya. Kalian juga mencoba untuk bisa untuk menyelesaikan itu semua. Artinya ketika kalian sudah tahu ya bahwa memang kesedihan itu datang secara tiba-tiba, kalian di situ ingin bangkit. Kalau saya menangkap energinya, kalian berusaha ingin bangkit, ingin menyelesaikan itu semua, ingin merampungkan itu semua, gitu loh. Jadi kalian tidak mau terpuruk di sini, tidak mau terlalu lama menanggung kesedihan. Itu bagus ya. Ketika kalian seperti itu, tanpa kalian sadari di sini kan masih ada 2 cup ya. Bisa dilihat lagi sobat. Itu kan ada 2 cup yang masih berdiri ya. Artinya tanpa kalian sengaja, tanpa kalian sadari juga, itu kalian sudah menjalankan 2 cup ini. Artinya kalian sedang menjalankan suatu proses yang dimana kalian masih diberikan kesempatan lagi. Mungkin kalian tidak menyadari bahwa itulah ketika kalian mau berusaha bangkit, tidak mau terpuruk, itulah kesempatan yang sedang kalian jalankan. Jadi tidak ada salahnya ketika kalian mau lepas atau tidak mau terhanyut lama-lama dengan adanya suatu kesedihan. Di sini kalian akan bisa menemukan sebuah penyelesaian. Ya. Apapun itu ya sobat ya. Nanti akan kalian bisa menemukan suatu penyelesaian tergantung suatu masalah yang akan kalian hadapi. Ini suatu asmara ya, sama keuangan di sini. Tertangkapnya seperti itu. Ada suatu asmara ataupun ada suatu keuangan yang mungkin sedang kalian idam-idamkan ya, seperti yang saya katakan tadi. Terus tanpa kalian sangka, kalian juga terkejut. Itu tidak seindah yang kalian bayangkan. Nah, disitulah kalian ingin menyelesaikan dan kelihatannya juga akan berimbas baik, gitu loh. Akan berimbas baik. Jangan terlalu berlarut bersedih sobat ya. Itu akan berimbas baik sama kalian. Ini luar biasa ini sobat ya, gitu. Ini orang ini tidak main-main ya, gitu. Kalau saya tangkap sih seperti dia dilindungi energi dari leluhur ya. Kalau saya tangkap di sini ya, gitu loh. Biarpun dia adanya rasa kekecewaan, ini energi dari leluhurnya dia ya, itu kelihatannya masih melindungi ya. Oh ya lumayan ya. Ini benar-benar saya menangkap adanya suatu tombak ya, adanya suatu, bisa dikatakan saya melihat suatu tombak yang melindungi dia. Istilahnya pusaka gaib lah gitu loh. Kalau di apa ya, kalau digambarkan ya suatu tombak gitu loh, melindungi orang ini. Makanya orang ini juga terkadang imbang ya. Bisa saja ketika mungkin ada kebaikan, dia besar kebaikannya. Cuman ya itu tadi terkadang apa ya, suatu keindahan itu nantinya ya juga bisa menghantam secara tiba-tiba gitu loh. Dia sering seperti itu. Karena mungkin ya itu tadi ya, kalau saya tangkap energinya kemungkinan besar ya, karena saya tidak tahu secara pasti ya nama kalian siapa ataupun
tanggal lahir dan yang lainnya. Mungkin ya itu tadi, tombak itu istilahnya leluhurnya ya, itu memberikan pusaka gaib ya tanpa dia sadari, mungkin untuk menjaga itu semua, untuk membackup itu semua. Ketika pusaka gaib itu tidak ada dalam dirinya, kemungkinan lebih banyak istilahnya itu dia dihantam masalah kesedihan. Bisa saja seperti itu ya, kita ambil positifnya saja gitu loh. Jadi sekali lagi ya, orang ini sering dihantam suatu ketika berhasil ataupun ketika mendapatkan rezeki itu besar. Dan juga terkadang tiba-tiba secara tidak disadari ya, ibaratnya tanpa ada hujan, tanpa ada angin, gagal gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Maka dari itu seperti yang saya katakan barusan, mungkin saja pusaka itu untuk bisa membackup sedikit-sedikit, untuk bisa melindungi sedikit-sedikit agar tidak sering terjadi suatu kegagalan, meskipun masih ada suatu kegagalan. Ini luar biasa ya. Saya tidak menduga ya adanya suatu pusaka gaib. Gitu loh. Sekarang akan saya cek ya. Ini luar biasa, dari 1, 2, 3 di kartu keempat ini luar biasa ini, orang ini. Luar biasa. Kita lihat ya untuk zodiaknya. Ini juga tanpa disangka ya, selamat untuk kalian ya. Ini yang biasanya zodiak sering mengalami suatu, bisa dikatakan sering mengalami suatu ujian ataupun musibah, akhirnya terbayarkan ya. Di sini ada Libra. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Libra ya. Selamat pada saat acara eksklusif seperti ini ya. Itu tiba-tiba saya juga tidak menyadari ya, seorang Libra ini yang mempunyai zodiak Libra ini maksudnya bisa muncul ya. Karena setiap readingan saya Libra ya, khususnya Libra. Ini sering dihantam suatu masalah, sering dihantam suatu kesedihan. Ya bisa, kalau kita ambil sebagai sisi positifnya ya, mungkin itu ujian dan Sang Maha Kuasa itu tidak tidur, akan memberikan sebuah hal kebaikan juga. Jadi yang namanya keadilan untuk Sang Maha Kuasa itu memang adil gitu loh. Tidak ada ketika kita diuji terus tidak menemukan suatu kesenangan, itu tidak mungkin. Tetap nantinya akan adanya suatu kesenangan, yaitu tinggal kita mau berusaha atau tidak, kan kira-kira seperti itu. Sama ya, sekali lagi ketika Gemini, Virgo, Sagittarius, Libra ya, kalau saya prediksikan memang akan mencapai puncak titik di atas. Tetap ya kalian harus ada usaha dan ada istilahnya itu perjuangan gitu loh. Tetap ya bekerja, kan seperti itu. Jangan bermalas-malasan, tetap semangat ya. Ketika kalian melihat channel saya terus zodiak kalian ini keluar ya, terus kalian santai, terus kalian bermalas-malasan menunggu apakah benar informasi dari saya, nah itu jangan seperti itu nanti sama saja bohong gitu loh. Tetap ya, ketika memang ini ada hal-hal bagus yang saya sampaikan, itu kalian jangan, istilahnya itu jangan kendor ya, jangan kendor lah, semangat, tetap semangat terus. Karena apa? Biarpun zodiak kalian ini dinyatakan, kalau saya nyatakan ya memang ada suatu di titik puncak di atas, ada yang suatu kebaikan ya, hajat kalian semoga akan bisa kesampaian ya, dan lepas dari keterpurukan. Itu tetap kalian harus ada suatu perjuangan, yaitu tadi ya. Kalau kalian contohnya, kalau kita mengatakan masalah kerezekian atau keuangan, ya tetap kalian harus bekerja semangat, tidak bisa kalian diam-diam dapat suatu kerezekian, kan seperti itu. Sama ketika kalian kesulitan dalam hal asmara, karena ini kan menyangkut semua titik ya, aspek semua titik. Ketika kalian mengalami kesulitan asmara terus kalian santai, ya tetap nanti hasilnya ya tidak memuaskan. Bagaimana caranya kalian bisa memperluas ya, istilahnya itu jaringan kalian ketika itu menyangkut asmara ya, mungkin melalui sosmed atau diluaskan lagi secara pertemanan, itu nanti akan jodoh akan datang ya.
Itu kira-kira kan seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika memang ini baik, ini bagus ya, kalian jangan bermalas-malasan, tetap semangat ya. Oke ya. Untuk zodiak yang tidak keluar jangan berkecil hati ya, jangan kecewa ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena ini juga bersifat prediksi. Jadi nanti ketika mungkin ada pembacaan lagi, siapa tahu zodiak kalian yang bisa muncul ataupun yang bisa saya tarik energinya, kan seperti itu. Karena saya tetap selalu mengatakan energinya itu kan mengacak sobat ya. Cuman tetap harus waspada ya di sini. Virgo sama Libra tetap harus waspada karena kalian masih akan ada masih akan ada tembakan ya, maksud saya akan ada tembakan black magic mengejar kalian ini kalau saya tangkap ya barusan ya, Libra sama Virgo gitu. Semoga yang baik itu mengena sama kalian ya sobat ya, karena memang yang mempunyai kesamaan zodiak itu banyak ya. Ya ini jelas ya, Virgo sama Libra tetap waspada. Sagittarius Gemini masih dikatakan aman, biarpun sama-sama kalian mencapai puncak ya, akan bisa mendapatkan kesenangan lah, kira-kira kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi apapun itu, pembacaan yang baik tetap jadikan semangat dan motivasi sobat ya. Pembacaan yang kurang baik tetap jadikan waspada dan hati-hati kita dalam langkah agar kita lebih selamat ke jenjang berikutnya ya. Tetap saya selalu sering mengatakan, percaya tidak percaya tergantung bagaimana kalian menyikapi dalam hal ini ya. Ya tentunya di dalam kehidupan kalian sehari-hari, kalian sendiri yang bisa merasakan apakah itu ada suatu keganjilan, ketidakwajaran, apakah itu normal ataupun wajar, itu kalian sendiri yang bisa merasakan ya. Saya tidak bisa, karena saya hanya bisa menyampaikan, kan seperti itu. Ketika kalian merasakan adanya suatu keganjilan ya jangan stuck, jangan berdiam ya. Kalian harus berani melangkah, artinya kalian harus berani menguatkan secara doa dan juga menguatkan secara ikhtiar, kan seperti itu. Nanti kalian akan bisa keluar ataupun lepas dari zona ketidaknyamanan. Kalau kalian stuck, apalagi kalian mundur ya, diam saja, apalagi kalian mundur menyerah, itu nanti malah makin parah gitu loh ya. Kalian malah makin terhimpit, makin ambles, tidak akan pernah menemukan kesenangan, yang ada suatu kesedihan terus, kan seperti itu. Karena apa? Karena jelas ya, nasib seseorang itu sekali lagi tidak akan pernah bisa berubah ya, ketika seseorang itu tidak mau merubahnya dengan sendiri gitu loh. Karena tidak bisa berubah secara otomatis tanpa adanya kita usaha. Tetap kita yang namanya berdoa dan usaha itu tetap tidak bisa tidak gitu. Ya mungkin itu dulu pesan dari saya. Semoga apapun itu ya, harap waspada. Sekali lagi ini tembakannya sangat kuat untuk kalian Virgo sama Libra, tembakan ini kuat ya, tidak main-main ya. Untuk Gemini, Sagittarius itu ada cuman rendah ya. Bisa saja sewaktu-waktu itu akan muncul ya, bisa saja seperti itu. Oke, yang jelas sekali lagi ya, ketika ini menjadi zodiak kalian ya, kalian jangan terlalu jumawa ya. Tetap saya sering mengatakan tetaplah merendah sobat ya, jangan terlalu meninggi, tetaplah merendah ya, tetap tebarkan rasa kebaikan dan kasih sayang, itu yang utama. Ketika kalian seperti itu, nanti kebaikan itu akan mengalir terus sama kalian, itu sudah hukum kepastian. Oke, mungkin itu dulu, saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.